Dan untuk hari ini kita mau melanjutkan perkuliahan kita dari mata kuliah Aljabar Linear Elementer, di mana pada hari ini kita akan lihat chapter 2, bab 2, masih dari pustaka utama, yaitu Aljabar Linear Elementer yang ditulis oleh Howard Anthony, edisi 11. Nah, untuk sesi hari ini kita mau lihat subchapter ataupun subbab 2.1 dan 2.2, ya. Oke, dan kita langsung aja dengan konten dari mata kuliah ini. Jadi untuk chapter 2 sendiri ada 3 subbab di dalamnya, 2.1, 2.2 sampai dengan 2.3 gitu ya. Kita akan selesaikan 2.1 pada sesi ini dan nanti akan dilanjut dengan 2.2 dan 2.3. Yaitu untuk 2.1 mengenai determinan by cofactor expansion. Ya, mencari determinan dengan cara ekspansi kofaktor. Oke, apa-apa saja yang perlu diketahui dalam mencari determinan dengan ekspansi kofaktor ini, ya. So, kita mau lihat dulu sedikit recall dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai determinan suatu matriks. Nah, jika diberikan suatu matriks A, gitu ya, ada suatu matriks A yang dimensinya adalah 2 kali 2. A itu entry-entry-nya ada ini nih, ada A, B, C, D. Oke. A, matriks A dikatakan invertible ataupun bisa diinverskan jika dan hanya jika AB dikurang BC tidak sama dengan 0. Oke, ini adalah entry-entry-nya di mana kita gunakan perkalian entry A dikalikan dengan D gitu kan ya, dikurang entry B dikali dengan C, dan nilainya tidak sama dengan 0. Kita tahu bahwa ekspresi ini merupakan ekspresi dari determinan matriks ya. So, determinan A diberikan oleh AD kurang BC, AD perkalian A dan D dikurang BC. Ataupun dalam penulisan ekspresi dari si determinan ini bisa juga ditulis sebagai berikut ya. Oke, jadi pakai tanda kurung yang lurus ini aja gitu kan. Nah, sama dengan AD kurang BC. Bagaimana dengan mencari inverse-nya? Kita tahu bahwa inverse dari matriks A bisa ditentukan dengan formula, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A. Baru matriksnya ini kita buat bentuk matriks baru, yaitu si posisi A dengan D ditukarkan. Kemudian kita berikan tanda negatif pada masing-masing entry B dan C. Nah, itu sedikit recall dari pelajaran yang sebelumnya. Kalau gitu kita mau lanjut dengan satu pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan yang menarik. Can we find the matrix determinant for all orders? Kalau tadi itu ordernya 2 kali 2. Sekarang kalau misalnya ordernya itu semua order. Apakah itu 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Bisa nggak kira-kira kita cari determinan matriksnya? Oke, secara teori bisa tentunya, karena kita tadi punya basic untuk 2 kali 2. Tapi sebelum ke order yang lebih jauh, sekarang kita lihat dulu, coba ada satu equations di sini. Saya beri tanda sebagai equation 3, 4, 5. Nah, penjabarannya adalah ketika kita diberikan determinan matriks A. Oke, ada satu matriks A, kita cari determinannya sedemikian, dan juga bisa diekspresikan dalam bentuk sebagai berikut ya, di persamaan 4 ini, bahwa determinan dari A ini tadi diberikan dengan bentuk yang sama seperti demikian. Oke, sebentar, ini saya harus geser dulu. Nah, sekarang ya, kalau matriks A ini berukuran 1 kali 1, kita notasikan sebagai A1. Determinan dari A1 diberikan oleh A11. Oke, determinan dari A1 diberikan oleh si A11. Yang mana dari bentuk tersebut ya, kita lihat di formula 4 diekspresikan bahwa determinan A11, A12, A21 atau A22 ataupun si matriks A ini sendiri bentuknya ini seperti demikian, yaitu determinan A11 kali determinan A22 dikurang determinan A12 dikali dengan determinan A21. Maksud saya gini, menghitung determinan dari matriks A itu bisa dilakukan dengan perkalian dari entry-entry pada diagonal A11, A22 dikurangi dengan perkalian entry-entry pada
pada diagonal yang lain, yaitu A12, A21. Oke. Nah, ini udah mulai kelihatan. Kalau dengan cara demikian, kita akan bisa menentukan determinan dari suatu matriks berukuran 2 kali 2 dengan mengacu kepada suatu matriks yang berukuran 1 kali iya. Nah, dengan cara yang sama, konsepnya adalah kita bisa menentukan determinan matriks 3 kali 3 dengan mengacu kepada determinan matriks yang berukuran 2 kali 2. Iya. Terus gimana kalau misalnya matriksnya 4 kali 4? Betul. Kita bisa menentukannya dengan mengacu kepada determinan matriks yang berukuran 3 kali 3 dan seterusnya, gitu ya. Maka di sini saya tambahkan tulisan so forth ad infinitum. Oke. Nah, oke, kalau gitu udah mulai kelihatan konsepnya. Sekarang kita ke pembahasan mengenai minor dan cofactors. Di buku sebenarnya nggak ada, tapi saya bagi ke dalam section-section ya. Section pertama adalah minor dan cofactors. Apa itu minor? Apa itu cofactors? Kita mau lihat. Oke. Nah, menurut definition 1, kalian bisa cek juga di buku, diberikan bahwa kalau misalnya A adalah matriks persegi. Oke. A adalah matriks persegi. Maka minor dari AIJ yang dinotasikan oleh M besar IJ dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks, oke, di dalam baris ke I dan di dalam kolom ke J, masing-masing si I dan J-nya itu akan dihapus dari matriks A. Oke, mungkin agak sedikit banyak kata-kata di sana, tapi nanti kita lihat contohnya seperti apa sih biar lebih memudahkan ya. Oke. Dan yang perlu diketahui di sini juga bahwa bilangan minus 1 pangkat I plus J, MIJ, di mana I menotasikan baris dan J menotasikan kolom, dan MIJ ini tadi adalah minor. Oke. Nah, bilangan ini disebut sebagai CIJ, ataupun juga nama lain dari cofaktor dari entry AIJ. Oke. Saya ambil terms-terms yang tadi penting untuk diperhatikan, yaitu MIJ, yaitu adalah minor dari entry AIJ. Lalu ada CIJ, yaitu adalah cofaktor dari entry AIJ. Oke, jadi 2 ya, minor dan cofaktor. Tapi sekarang gimana cara menentukannya? Menentukannya kan tadi ini udah ya, diberikan di definisi. Nah, lebih jelasnya seperti apa sih? Ya. Oke, ini sebagai contoh. Saya harus geser lagi sayangnya. Oke, contoh 1 menentukan minors dan cofactorsnya. Oke, misalnya nih, saya mau menemukan minor dan cofaktor entry A11, di mana saya punya matriks A sebagai berikut. Entry-nya adalah 31 minus 4, 256, 148. Oke, minornya apa? Minornya adalah seperti tadi disebutkan. Pada baris 1, kolom 1, kita coret entry-entry-nya. Oke, kita coret entry-entry-nya. Tersisalah 5, 6, 4, 8. Ya, 5, 6, 4, 8. Nah, 5, 6, 4, 8 ini yang kita cari determinannya. Oke, kita cari determinannya. Dapat kan ya, 5 kali 8, 40 kurang 24 sama dengan 16. Nah, M11 ini tadi sebagai nilai dari determinan matriks yang mana baris 1 dan kolom 1-nya dihapus. Itu adalah yang kita sebut sebagai minor ataupun M11. Oke. Rujukannya tadi dari ini ya. A11 berarti baris 1, kolom 1 dihapus. Baris 1, kolom 1 dihapus. Oke. Nah, cofaktornya apa? Cofaktornya adalah angka yang diberikan oleh, tadi gitu kan ya, minus 1 pangkat baris tambah kolom. Minus 1 pangkat 1 tambah 1. Dikalikan dengan angka yang diberikan oleh si minornya tadi. Jadi C11 ataupun cofaktor dari A11, C11, sorry. Ini bukan C11, C11 ya. C11 ya, sebagai cofaktor dari A11 diberikan oleh ini tadi, minus 1 pangkat 2. Minus 1 pangkat 2 jadi 1 kan itu ya. 1 kali 16 sama dengan 16. Oke, kira-kira mulai kelihatan ya, yang mana minor, yang mana cofactor. Kalau pakai baris kolom yang lain gimana? Kita mau pakai misalnya entry A32.
sama. Kita hilangkan, kita coret gitu ya. Kita kasih di ini baris 3 dan kolom 2 kita coret. Sehingga yang tersisa adalah 3, 2, minus 4, dan 6. 3, 2, minus 4, dan 6. Cari nilai determinannya dapat 26. Oke, dapat 26. Nah, itu minornya. Tapi sekarang kofaktornya apa? Kofaktornya adalah yaitu C32 sama dengan minus 1 pangkat 3 plus 2 M32. Karena minus 1 dipangkatkan dengan bilangan 5 yang merupakan ganjil, dia jadi minus 1. Minus 1 kali M32 minus M32. Nah, nilainya adalah minus 26. Oke, perhatikan di sana ada pola baris dengan kolom gitu kan ya. Kalau tadi baris dan kolomnya ini sama-sama ganjil, si pengalinya ini, pangkatnya ini jadi positif. Kalau tadi di sini baris dan kolomnya satunya ganjil satunya genap, si pangkat ini jadi negatif gitu kan, karena berpangkat ganjil gitu. Oke. Nah, ini nanti akan berguna buat kalian. Jadi maksud saya gini, kalau misalnya kalian ketemu ganjil dengan ganjil ya, odd dengan odd, ataupun ini dan lah ya, even dengan even, oke, genap dengan genap, ini nanti jadinya berpangkat positif. Tapi kalau kebalikannya, let's say odd dengan even, ataupun even dengan odd, iya, apa yang terjadi? Jadi negatif gitu kan ya, karena akan ditambahkan. Oke. Ini akan berguna nantinya. Nah, maksud saya ya terkait dengan hal yang tadi itu adalah di bagian ini, bahwa kalau misalnya tanda dari si minor itu bisa berganti-ganti antara positif dengan negatif. Positif dengan negatif. Perhatikan di sini polanya ya. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Pada baris pertama. Oke. Terus udah gitu masuk ke baris kedua. Ya. Karena kita kan pakai ini loh, perhitungannya kan minus 1 pangkat I plus J itu tadi ya. Jadi minus 1, kalau misalnya di 1 kan minus 1 pangkat 1 plus 1 toh. Minus 1 pangkat 2 equals to 1. Positif. Nah, kalau yang sebelahnya nih, baris 1 kolom 2, berarti minus 1 pangkat apa? Minus 1 pangkat? Iya, kolomnya 1, barisnya kolomnya 2, barisnya 1. Kebalik saya. Kolomnya 2, barisnya 1. 3 kan ya? Minus 1 pangkat 3 equals to minus 1. Negatif. Oke. Jadi berkorespondensi sedemikian patternnya gitu, ada pola tertentu. Nah, tadi udah saya sempat mention juga bahwa kalau misalnya sama-sama dia bilangannya ketemu yang ganjil dengan yang ganjil, bertanda positif, ataupun yang genap bertemu dengan yang genap, ya tandanya juga sama-sama positif. Tapi kalau genap ketemu ganjil ataupun ganjil ketemu genap, iya tandanya jadi negatif gitu kan. Gampang ya ingatnya ya. Sekarang gini, C11 kofaktor itu tadi sama dengan M11, sama dengan minor 11. Nah, sekarang C21 ini sama dengan minor dari M21. C22 sama dengan minor M22. Ke situ arahnya. Oke. Jadi kalau di kofaktornya itu positif, ya kan? Terus udah gitu mau ditentukan minornya ketika mereka sama-sama berada di ganjil-ganjil ataupun genap-genap, maka minornya jadi bertanda positif. Nah, ketika di kofaktor yang diberikan bertanda positif, kemudian bertemu dengan baris dan kolom yang berbeda, either ganjil genap, genap ganjil, maka minornya akan bertanda negatif. Gitu ya. Oke. Ini enggak susah-susah banget lah, bisa lah. Nah, sekarang kita mulai contoh 2.
Kofaktor expansion dari matriks berukuran 2x2. Oke, kalau tadi ada matriks ya, matriks A, let's say namanya matriks A. Tanda pada minornya diberikan oleh positif negatif, negatif positif sebagai berikut. Oke, dan kita bisa lihat bahwa nilai dari kofaktor C11 itu sama dengan M11. Dan nilai ini sama dengan entry A22. Oke, sama dengan entry A22. Sekarang kalau yang kofaktor C12 ini akan sama dengan minus M12 ya, nilai minornya tadi ya, nilai minornya dalam tanda negatif, dan sama dengan entry yang diberikan oleh A21 tapi dikasih tanda negatif. Negatif dari entry A21. Nah, lebih tepatnya kayak gitu. Nah, sekarang C21. C21 ini adalah negatif. Oke. M21 dan sama dengan negatif dari entry A12. C22 itu sama dengan M22 dan nilainya sama dengan A11. Oke. Dari sini kita akan ekspansi. Lihat di sana bahwa determinan A itu diberikan oleh A11, A12, A21, A22. Cari determinannya sedemikian. Nah, kita substitusi. Yang disubstitusi itu apa? Si A22 ini saya substitusi dengan C11. Jadi perkalian antara A11 dengan C11 bagian ini ya. Oke. Nah, terus yang ini kan dikurang A12 kali A21 kan gitu ya. Tapi saya ganti entry A21 itu dengan C12. Oke. Yang diberikan oleh tanda negatif kan gitu kan. Karena kurang-kurang kan ini kan tandanya kurang-kurang ini harusnya ya. Negatif ketemu negatif jadi bertanda positif. Oke, sehingga perhitungan jadi sebagai berikut. Maksud saya ini dulu lah ya. Udah oke ya. Ekspansi ke langkah kedua ini. Kita mensubstitusikan si A22 itu dengan C11, lalu kita substitusikan A21-nya dengan C12. Karena tandanya negatif dan bertemu dengan tanda negatif, tanda jadi positif. Oke. Demikian juga si A21 itu kan ya dengan C21. Oke. Yang ini tadi ya, si A21 dengan C21 tadi. Oke. Lalu ada A22 dengan C22. Oke, ini masih sama bentuknya, perkalian yang sama ini. Memberikan nilai yang sama gitu loh. Tetap memberikan nilai determinan juga walaupun kita substitusi sedemikian. Demikian juga dengan substitusi yang di bawah ini, A11 dengan C11, A21 dengan C21. Penjumlahannya akan memberikan nilai determinan pada matriks A. Ini juga gitu ya, si A12, C12 dengan A22, C22. Nah, keempat persamaan ini merupakan persamaan yang memberikan nilai yang sama, memberikan nilai determinan A. Oke, dan ini disebut sebagai ekspansi kofaktor dari determinan A. Gitu ya, ekspansi kofaktor dari determinan A. Dari setiap kofaktor yang diekspansikan ini, entry-nya, perhatikan di sana, diambil dari baris yang sama ataupun dari kolom yang sama. Oke, contoh yang pertama nih ya, kita mengambil dari baris 1. Semuanya dari baris 1. Yang kedua, kita ngambil dari sama-sama semua baris 2. Oke, yang ketiga, saya gedein aja mungkin ya. Oke, yang ketiga, kita sama-sama ngambil dari kolom 1. Oke, ini sama-sama kolom 1. Terus yang keempat, kita sama-sama ngambil semuanya ini dari entry pada kolom 2.
Oke. Nah, sekarang dengan dasar itu ya, sekarang kita bisa lihat ekspansi kofaktor kalau misalnya diambil pada baris ataupun kolom yang tertentu saja. Oke, arahnya kemana nanti ini? Arahnya adalah gini, kita mau cari determinan matriks, ya, dan ordernya sangat tinggi. Kita nggak mungkin cari sedemikian pakai cara yang kita tahu dengan misalnya teknik 2x2 ataupun 3x3, nggak mungkin. Kalau dia udah 4x4, 5x5 dan seterusnya, itu udah besar sekali. Maka langkah ini tadilah akan sangat berguna dalam menentukan determinan matriks yang order-ordernya sudah besar sekali, gitu ya. Yaitu cukup perhatikan kofaktor pada baris tertentu. Perhatikan kofaktor pada kolom tertentu. Ya kan? Lakukan sedemikian, didapatlah determinannya. Dan bahkan walau di kolom manapun kita ambil, walau di baris manapun kita ambil, nilainya akan tetap satu, yaitu si determinan ini tadi. Gitu dia ya, dasarnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Oke, perhatikan di sini. Dari formula 6 yang tadi terakhir itu kita dapat satu hasil umum ya, ide yang secara umum yang diberikan oleh teorema 211. Teorema 211 menyatakan bahwa ketika ada suatu matriks A berukuran n kali n ya, dan mau pilih baris manapun, mau pilih kolom manapun. Oke. Angka yang diperoleh dari perkalian entry terhadap kofaktor yang berkorespondensi tadi pada baris-barisnya maupun pada kolom-kolomnya, dan menjumlahkan setiap perkalian-perkalian tersebut akan selalu hasilnya sama, ya. Oke, jadi secara umum bentuknya ini jadi seperti ini. Bisa nggak ini kelihatan gede nih? Oke, secara umum bentuknya seperti demikian. Untuk determinan matriks A berukuran n kali n. Oke, determinan matriks A bisa ditentukan oleh A1J C1J dikalikan kofaktornya. Entry A1J dikalikan dengan kofaktor C1J. Oke, dijumlahkan dengan entry A2J, oke, dengan kofaktor 2J dan seterusnya nanti di di sini juga sama ya, sampai dengan entry A ke N J terus kofaktor N J. Oke, perhatikan di sana bahwa kofaktornya itu maupun entry-entry-nya itu berada di kolom ke J. Semuanya harus kolom ke J. Oke. Jadi kolomnya sama. Kalau kamu bekerja di kolom pertama, berarti semua harus di kolom pertama. Bekerja di kolom kedua, berarti semua harus di kolom kedua. Demikian seterusnya. Oke. Gitu juga dengan baris. Jadi kalau misalnya mau mencari determinan baris dengan rujukan dari suatu entry dan kofaktor pada baris tertentu, maka kita berikan formulanya sebagai berikut. Entry A1I entry AI1 gitu ya, karena baris, dikali dengan kofaktor I1, oke, ditambah dengan AI2 kali dengan kofaktor I2 dan demikian seterusnya sampai berhenti di entry AIN kofaktor IN. Oke, penjumlahannya ini akan memberikan nilai ini dia, determinan. Jadi sama-sama memberikan nilai determinan. Oke. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Oke. Ada matriks A sebagai berikut. Menentukan determinannya dengan ekspansi pada baris pertama. Oke, ekspansi kofaktor pada baris pertama. Jadi, caranya adalah sebagai berikut. Kita tahu bahwa pada baris pertama itu ada ini entry-nya ya. 3, 1, 0. Oke. Nah, jadi kita pisah-pisahkan entry-entry itu tadi ada 3, terus udah gitu ada 1, ada 0, gitu ya. Nih kita pisah-pisahkan. Terus udah gitu kita cari si kofaktornya. Oke. Ini tadi ada kofaktornya disebutkan di sana. Oke, kita cari kofaktornya tadi ya masing-masing.
ada 3, ada 1, dan ada 0. Nah, jadi 3 ini ceritanya dituliskan dulu. Nah, udah gitu kalau untuk yang 1-1 ya, A11 berarti kita coretlah bagian, ini saya coret dulu deh biar lebih gampang. Ini saya coret dulu bagian sini ya, sehingga kita masukkan entry-nya ada -4, 3, dan -2. Oke. Terus ke sebelahnya 1. Nah, ingat tanda tadi ya, kalau berada di kolom dan baris yang ganjil dan genap, nah tandanya jadi negatif tadi kan ya, makanya ini langsung kita kasih tanda negatif. Terus 1 kan gitu ya, karena entry yang dimaksud di sini adalah si A1 2 ya kan, baris 1 kolom 2 gitu. So, kita hapus lagi yang bagian ininya. Nah, ini kita hapus lagi nih. Ya kan? Baris pertama dan kolom kedua. Sehingga entry-nya apa aja? Iya, -2, 3, 5, dan -2. Ini dia. -2, 3, dan 5, dan -2. Habis itu yang terakhir ada 0. Kayak gitu ya. 0 ini ada di sini. Di 1, 3. Oke, so kita hapus lagi. Gitu, kita hapus lagi nih. Baris 1, kolom 3. Sehingga kita masukkan entry-nya itu adalah -2, -4, 5, sama 4. Gitu kan? Oke. Hitung determinannya masing-masing, kalau kalikan dengan masing-masing si entry-entry ini tadi, jadi dapatlah 3 kali -4 dikurang -1 kali -11 ditambah 0. Hasilnya adalah -1. Oke, kayaknya itu bisa lah ya. Next. Kalau yang tadi adalah along the first row, maka yang contoh selanjutnya ini adalah along the first column, sepanjang kolom yang pertama. Oke. Kita lihat entry-entry pada baris pertama itu adalah ini. 3, -2, 5. Oke, sama dengan cara yang tadi juga ya. 3, -2, 5, ya udah kita masukin entry-entry-nya apa aja, ada 3, ada -2, ada 5. Tapi ingat di sini ya, di entry 2 ini karena dia berada pada baris dan kolom yang satunya ganjil dan satunya genap gitu kan, kita kasih tanda negatif di depannya. Sudah? Nah, sekarang kita tentukan masing-masing. Untuk 3 ini dikali dengan apa gitu kan? 3 ini tentu kita kalikan dengan, kita kita coret dulu bagian yang sininya. Ya, tentu kita dapat apa? -43, 4, dan -2. Maka di sini kita tulis -43, 4, -2. Terus udah gitu, sekarang saya mau hapus lagi di kolom 1 baris 2. Nah, ini nih. Kolom 1 baris 2 di sini kan. Oke, kolom 1 baris 2. Kebalik. Sorry. Ini malah ngapus di kolom 2. Oke, kolom 1 baris 2. Nah, entry-nya ada 10, 4, -2 di sini ya. 10, 4, -2. Terakhir kita hapus ya, 5 itu di mana gitu kan? Nah, 5 itu diambil dari sebagai berikut ya. Kita hapus kolom 1, terus udah gitu kita hapus juga 3. Sehingga entry-nya apa? 10, -4, dan 3. Oke. Dan ini -1 ini tadi sama dengan yang tadi kita cari dengan dengan baris pertama -1 juga gitu. Oke. Bisa ya kalau kayak gitu ya. Nah, ada kalanya soalnya agak tricky, jadi mungkin kita nggak terlalu banyak bekerja, tapi kita perhatikan juga matriks seperti apa yang bisa dikerjakan dengan cara-cara yang tricky tersebut. Contoh di sini ya, contoh 5. Ada satu matriks A berukuran 4 kali 4. Ya, entry-entry-nya sebagai berikut. Kita mau cari nilai dari determinan A. Nah, caranya adalah lakukan ekspansi kofaktor di sepanjang kolom di mana nolnya paling banyak. Kalau berbicara kolom. Kalau berbicara baris juga it's okay, cari baris yang mana
nolnya paling banyak. Either kolom atau baris yang lebih banyak, maka salah satu dari mereka kita pilih. Dalam hal ini kita pilih kolom ya, karena kolom kedua ini ternyata nolnya paling banyak. Oke. Nah, jadi sekarang kita ambil gitu kan ya, berdasarkan si kolom 2 ini tadi, lalu kita bekerja dengan rujukan di sini. Oke, di entry 1 pada baris 2 kolom 2. Nah, keluarkan satunya sehingga sekarang tinggal kita masukin entry-entry yang belum yang tadi kita delete tadi. Biar lebih jelas ini saya delete dulu kolomnya mungkin ya, pakai warna lain aja. Oke, this one. Oke. Nah, jadi masukin 1 0 min 1, 1 min 21, 2 0 1 di sini ya. 1 0 min 1, 1 min 21, 2 0 1. Oke. Nah, kalau gitu apa lagi yang bisa dilakukan? Iya, masih pakai teknik yang sama, tentukan yang mana baris ataupun kolom yang punya entry 0 terbanyak. So, kita punya ini kan, ada di sini. Oke, kita merujuk di sini, di minus 2 ini. Oke, kita merujuk di minus 2 ini, saya hapus dulu pakai warna lain, saya bikin tandanya. Oke, nah ini kita hapus, kita coret ya. Jadi kita keluarkan minus 2, oke, sebagai entry tadi. Lalu di dalam determinan matriksnya itu, ya, menentukan kofaktornya itu adalah dari si ini. 1 minus 1, 2, 1. 1 minus 1, 2, 1. Nah, ini udah gampang. Ini cara determinannya kan ya. Determinannya berapa nih? 1 ditambah 2. 1 tambah 2. Oke, jadi 3. 1 kali minus 2, minus 2. Minus 2 kali 3, minus 6. Oke, jadi lihat itu tadi ya, lihat entry 0-nya ada di mana paling banyak. Nah, di situ kamu tentukan. Sekarang kita ke lanjutannya untuk sesi 3 ini ya. Kita berbicara di determinan matriks, tapi matriksnya itu adalah matriks segitiga ya, matriks segitiga. Ini sebenarnya kayaknya kurang tepat judulnya. Kita akan lihat lebih jelasnya seperti apa itu ya, determinan matriks pada matriks segitiga. Kalau misalnya ada satu matriks, ini saya ngambil contoh spesifik untuk matriks yang bawah ya, segitiga bawah dulu, 4x4. Kemudian kita mau menentukan determinannya. Nah, berdasarkan yang tadi kita tahu, kan kita lihat dari kolom ataupun baris tertentu yang nolnya paling banyak gitu ya. Saya bisa keluarkan A11 karena di sini dia barisnya, di baris pertama dia nolnya paling banyak. Sehingga sisanya saya bisa tuliskan sebagai berikut. Oke. Terus udah gitu, berdasarkan hal tersebut saya bisa tuliskan juga A22-nya itu bisa saya keluarkan. Jadi di sini dia perkaliannya. Oke. Terus entry-entry-nya yaitu A330, A43 dan A44 bisa saya tuliskan lagi. Nah, dari situ saya bisa tuliskan si A33-nya keluar, sehingga tinggallah tersisa entry A44. Sehingga perkaliannya ini, perkalian entry-entry pada diagonal utama untuk matriks segitiga bawah, itu merupakan nilai yang sama dengan determinannya. Oke. Nah, makanya tadi sedikit kayaknya ini agak harus diperbaiki. Teorema 212 berkata bahwa kalau suatu matriks berukuran n kali n dan matriks tersebut matriks segitiga, baik itu upper, lower ataupun diagonal, maka determinan dari matriks tersebut bisa ditentukan dengan perkalian semua entry-entry-nya pada diagonal utama matriks tersebut. Oke. Ini dibenerin nanti ya. Sebenarnya nggak hanya lower aja, tapi semua yang bersifat triangular, semua yang segitiga, melibatkan upper triangular, lower triangular ataupun yang diagonal. Oke, gampang ya. Next. Oke, ini yang terakhir. Ini adalah teknik untuk menentukan
determinan matriks yang berukuran 2x2 dan 3x3. Ini kayaknya udah dipelajari di SMA, jadi nggak jauh-jauh lah ya caranya ya. Kalau 2x2 dan 3x3 kita bisa perhatikan di sana, kita bisa tulis panah gitu kan. Kita lihat dulu yang 2x2. Jadi tulis aja panahnya itu yang satu dari searah dengan diagonal utama seperti demikian ya, searah diagonal utama. Terus udah gitu yang lainnya adalah panah yang diberikan oleh diagonal pada yang lainnya gitu, diagonal yang lainnya, bukan di luar dari diagonal utama. Oke, jadi kita bisa tuliskan sebagai berikut. Nah, caranya itu kan tinggal hitung perkalian antara A11 A22 dikurangi dengan perkalian antara A12 A21 gitu. Determinan A ini akan sama dengan A11 A22 dikurang A12 A21. Oke. Kalau dia 3x3, oke, ini juga seperti demikian, tapi kita tuliskan dulu keluar entry pada kolom pertama dan kolom kedua ya. Jadi ada A11, A21, A31 kita tulis keluar, terus ada A12, A22 dan A32. Baru dituliskan si panahnya tadi. Yang kalau dia searah dengan diagonal utama seperti demikian ya. Ini kan searah diagonal utama nih. Maka akan bertanda positif. Tapi kalau dia ke arah satunya, ke arah sebaliknya, yang ke arah sininya, oke, nanti ini akan bertanda negatif. Bertanda negatif pada masing-masing entry perkaliannya. Gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang ada perhitungannya sebagai berikut. Oke. Nah, jadi untuk yang tadi ya, yang matriks 2x2 itu kita bisa tentukan determinannya seperti ini. Terus yang matriks yang 3x3 itu perhitungannya seperti ini di bawah ini. Ya. Nah, yang 3x3 ini sebenarnya sejalan dengan ekspansi kofaktor yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Kita keluarkan A11, kita keluarkan A12, kita keluarkan A13. Ini untuk yang baris pertama gitu kan. Oke, untuk baris yang pertama. Terus diekspansi lagi sedemikian, dicari determinan masing-masing. Oke, jadi kita dapat ini ya, endingnya seperti ini. Oke. Nah, sama lah itu dengan proses di teknik yang ini tadi gitu ya. Oke, contohnya ini kayaknya kalian udah bisa lah ya, udah bisa ngebayangin seperti apa sih nanti perhitungannya. Ini untuk yang matriks 2x2 sedemikian ya. Jadi 3, 1, 4, negatif 2. Tinggal cari determinan, berarti perkalian antara 3 dengan minus 2 dikurang dengan perkalian 1 dengan 4 sehingga dapat minus 10. Demikian juga kalau yang ini yang 3x3 seperti teknik yang sebelumnya sudah disebutkan seperti demikian ya. Jadi perkalian yang di searah dengan diagonal utamanya tadi, terus udah gitu dikurang dengan perkalian yang ke arah sebaliknya, jumlah dari semua perkalian yang ke arah sebaliknya, sehingga nilainya adalah 240 kan gitu ya. Coba perhatiin lagi, benar nggak nih? 1 kali 5 kali 9 45, 2 dengan 6 dengan 7 iya 84, 3 dengan negatif 4 dengan negatif 8 96. Oke, terus yang ini 3 dengan 5 dengan 7 105 ya. 1 6 dengan negatif 8 negatif 48, 2 negatif 4 9 negatif 72, dikurangkan nilainya sekian. Oke. Nah, kayaknya itu aja untuk yang 2.1. Nanti kalau kita masih ada waktu kita akan lanjutkan dengan 2.2, tapi yang untuk 2.1-nya saya akhiri dulu di sini. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh kalian tanyakan, atau ada yang kurang dipahami juga boleh nanti kalian tanyakan. Atas perhatiannya dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.